Sahid. Yang saya hormati Ibu dan Ibu Deti Sakti. Jadi saya tahu cuma kenal Bu Yanti saja selama ini, mohon maaf. Terus dengan Bu Yanti sering ketemu. Bapak Laksamana Ade Supandi, Bapak Widodo, Bapak yang mewakili dari Polhukam ya Bapak. Kemudian seluruh dosen, guru besar, dan wali amanah daripada Universitas Sahid, adik-adik sekalian mahasiswa, dan ada murid SMK di sini hari ini. Semua mahasiswa semua. Oke. Ada SMA juga. Adik-adik semua yang saya banggakan. Dan saya harapkan bisa menjadi generasi muda Indonesia masa datang yang akan membanggakan negeri ini, karena kita bisa menjadi negara yang kuat dan besar karena generasi mudanya hebat-hebat. Tepuk tangan untuk yang muda-muda ini. Bapak dan Ibu, adik-adik semua, 4,5 tahun saya jadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Masa tugas saya kalau diperbolehkan sampai selesai, nanti sampai Oktober tanggal 20, tinggal 6 bulan lagi. Kan sudah ada aturannya dalam ketatanegaraan. Jadi perkenankan saya bercerita dulu. 4,5 tahun ini banyak reformasi yang dilakukan, reforming, restructuring, restoring dalam kemaritiman, terutama bidang kelautan dan perikanan di kementerian yang saya pimpin. Kalau kita bicara Presiden dulu misinya menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Poros di sini adalah titik tolak, bukan sebuah kumparan. Titik tolak daripada maritim, kegiatan ekonomi dan tentunya sosiologi politik daripada kemaritiman Indonesia ini mestinya bisa menjadi satu titik tolak untuk menggerakkan dan mempengaruhi, influencing, juga dominating global maritim fulcrum. Nah, saya menerjemahkannya. Yang kedua, visinya Pak Presiden juga adalah menjadikan laut masa depan bangsa kita. Nah, tentunya kita harus bangun dengan pilar-pilar yang kuat, karena kalau tidak akan berhasil. Sebagai poros maritim, apakah itu ambisius? Tidak. Itu sudah sangat benar. Dengan letak geografis Indonesia, we are the center daripada aktivitas maritim 4 samudra ini. Kemudian yang kedua, menjadikan laut masa depan bangsa juga sangat realistis, dan sudah seharusnya bangsa kita hidup kaya dan berjaya dari potensi kelautan dan perikanannya. Karena zaman awal-awal memerangi illegal fishing, di kantor itu suasananya mencekam, Pak. Semua anak-anak staf KKP tidak dalam situasi happy. Genderang perang sesuai dengan perintah Presiden, kita berantas, kita habiskan illegal fishing dengan deterrent effect, yaitu ditenggelamkan. Kapal bergerak, Pak. Sana, Pak. Udah tangkap 10. Hadiah tahun baru yang paling luar biasa untuk saya. Tahun 2015 itu, Pak. Ditangkapnya 10 kapal Tiongkok oleh Pak Ade Supandi dan 1 kapal tramper ukuran ribuan kilostok. Ya, akhirnya 4,5 tahun kemudian kapal sudah ditenggelamkan 488. Dan illegal fishing telah menyebabkan jumlah rumah tangga nelayan juga turun hampir 50% lebih. Yang tadinya 1.600.000 ke kepala rumah tangga, sekarang cuma tahun 2014 tinggal 800.000 saja.
115 eksportir juga tutup. Dari tahun 2000 ada sensus yang dilakukan pemerintah dengan World Bank itu adalah 2003 sampai 2013. Stok ikan kita di tahun 2014 hanya tinggal 7,1 juta ton saja. Hanya dengan menggelemin kapal, mereka semua ribuan kapal ini pergi. Indonesia tahun 2016 saja stok ikan kita sudah di posisi 12,5 juta ton. Dan akhirnya 2 minggu yang lalu dunia kasih label sekarang ini supplier terbesar tuna dunia adalah Indonesia. Dulu nggak ada nama Indonesia. Saya sudah menyelidiki ada kurang lebih 300 kapal ilegal yang operasi atas nama orang Indonesia, tapi sebetulnya milik orang asing. Karena Presiden sejak tahun 2016, selain 2015 membentuk Satgas 115 untuk menertibkan illegal fishing, juga memasukkan perikanan tangkap ini masuk dalam daftar negatif list investasi. Artinya apa? Asing ya. Artinya modal asing, orang asing, perusahaan asing, kapal asing, nelayan asing tidak boleh lagi nangkep ikan di Indonesia. Dan itu ternyata bisa dinasionalisasikan. Itulah kita berdaulat sepenuhnya di laut kita. Dan sudah seharusnya KKP membangun SKPT di pulau-pulau terluar. Sabang, di Morotai, di Natuna, di Biak, Saum Laki, dan di Moa. Kenapa? Selain untuk menghidupkan ekonomi perbatasan, dan memang potensi ekonominya juga sangat tinggi, adalah juga untuk jangka panjang pertahanan negara. Kalau kita membangun military base mahal, tapi kalau kita membangun SKPT, sentra kelautan perikanan terpadu, di situ kita bawa nelayan dari Jawa untuk nambah penduduk, nambah manusia di pulau terluar kita. Kalau tidak salah dalam militer itu juga sudah masuk komponen cadangan, betul ya Pak Ade? Nelayan-nelayan ini menjadi komponen cadangan dari pasukan kita. Yang kedua ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini akan membiayai hari-hari menjaga pulau terluar kita. Cold storage itu adalah untuk simpan, juga itu untuk stok pangan. Kalau kita perang semua ada, komponen cadangan ada, stok pangannya ada, perahu kapal, angkut kapal, tangkap, dan perahu-perahu kecil ada sudah di situ. Militer tinggal datang, bawa pesawat tempurnya, bawa KRI-nya. Nah, laut potensinya luar biasa besar. Perbatasan kita dengan negara luar juga 99%. Itu juga laut. Karena perbatasan darat dengan negara luar cuma di Kalimantan, di Sebatik, di Timor Leste, di Papua. Nah, jadi penting pengertian maritim security, maritim ekonomi itu harus sudah mulai diberikan di level-level pendidikan, bahkan mungkin harus dari SMP, maritim orientation. Indonesia, pemerintah sudah mempunyai visi maritim. Seharusnya dari dunia pendidikan, dunia teknologi, iptek, diktinya, semua harus bergerak mengarah kepada maritim. Termasuk defense and security, strateginya pun harus berubah. Dan lautan ini adalah sumber protein diet yang termurah, yang termudah,
yang massively produced by nature. Kita tidak mungkin bisa produksi sekarang ini satu kapal kursin satu kali tarik bisa 70 ton. Budidaya mau produksi segitu, it will be very highly cost. Belum tenaganya untuk memproduksinya, belum pakannya untuk ikan-ikan itu. Pakannya juga 60% dari ikan laut lagi fish mealnya. Sekarang tunanya sudah bagus, udangnya sudah bagus, crabnya sudah nomor 1 di Amerika, Indonesia. Luar biasa. Tinggal apa PR terakhir dari yang bisa diselesaikan oleh generasi muda nih? Tadi nenggelamin kapal, angkatan laut sama kementerian, air. Nah, adik-adik bisa ikut apa? Indonesia ini sekarang penyumbang sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia. Malu. Kalau ikan di laut dijaga, pasti akan lebih produktif. Tidak mungkin tidak, karena dia akan beranak pianak lebih banyak. Di daerah-daerah mereka punya cara-cara kearifan lokal yang namanya sasi. Close on and off, libur. Kalau di Jawa Selatan itu hari Jumat, Jumatan libur. Satu hari saja ikan tidak ditangkap, tidak diganggu. Mereka kan bisa meeting, dating, ya, pacaran, kayak kalian kalau Sabtu Minggu kan. Berkawin, beranak. Nah kalau beranak kan ikannya tambah toh, ya enggak? Nah itu kearifan lokal. Ada yang percaya dengan kejawen, Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dia tidak melaut. Nah, KKP mengadakan peraturan, alat tangkap troll, alat tangkap cantra tidak diperbolehkan. Kalau troll sudah dari zaman Pak Harto tidak boleh. Cantrang juga tidak boleh. Namun karena situasi dan kondisi akhirnya kita kasih masa transisi tahun lagi. Bom, dinamit tidak boleh, kortas tidak boleh karena rusak semua karang-karang kita. Masa koral masih diperjualbelikan, malu bangsa kita. Indonesia ini sampai kira-kira 6 bulan yang lalu satu-satunya eksportir koral di dunia. Negara lain sudah tidak ada yang jualan terumbu karang. Ya ikannya saja diambil, koralnya jangan. Nah ini jadi kalau ikan ini diatur, sekarang ini seperti cantrang, kenapa harus dilarang? Dia tuh nangkep 1 ton yang dibuang bisa 5 kintal sampai 7 kintal. Kalau di Pantura yang belum beralih, cantrang itu yang gede-gede di atas 100 GT itu masih ada 600 kapal. Satu hari nangkep yang dibuang tuh 300 sampai 400 ton ikan. Kalau itu dibiarkan di laut, jadi apa? Jadi jutaan ton lagi. Karena kalau ikan yang waktu dibuang tuh 10 gram atau 25 gram, di laut kan jadi besar. Tidak perlu pelihara, kita tidak perlu kasih makan. Tuhan yang kasih makan dan kasih pelihara. Karena tambang minyak gas habis, yang terakhir laut pun akan hilang dan habis. Lalu protein kita akan dari mana nanti? Kita makan beras saja, jagung, sayuran. Kita perlu protein untuk tumbuh dan pintar karena aku ini perlu omega. Omega itu dari ikan yang paling banyak. Betapa pentingnya sebagai protein diet bangsa kita ikan-ikan itu. Jadi inilah yang penting. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau sumber daya alam laut ini kita jaga, kita atur, pasti akan makin banyak yang renewable ya. Nah laut ini everybody have access to. Nah ini yang harus dijaga juga. Ini Pak Samana, Pak Ade, Pak Widodo, Pak Suhardi Alius dan
Yayasan Zahid dan universitas ini saya titipkan sebetulnya ada beberapa hal krusial. Saya dari tadi sudah ngomong sudah cukup lama dan saya harus mengakhiri karena banyak yang lain ingin harus diberikan kesempatan dan juga harus lari ke Tasikmalaya. Namun di sini ada rancangan undang-undang baru tentang laut ini akan dimasukkan rezim tanah sampai 12 mil. Kalau ini terjadi 12 mil, Pak. Yang kedua, keinginan dari investasi terutama dari luar yang menginginkan pulau-pulau terluar dikelola seperti pulau-pulau lainnya biasa. Perlu diketahui kita sekarang memiliki 111 pulau terluar yang telah dikategorikan sebagai pulau terluar, di mana wewenangnya ada di Dephan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 111 pulau ini, saya pikir itu sudah benar. Namun ada keinginan ini untuk menarik keluar yang saya pikir akan sangat berbahaya kalau itu terjadi. Dan saya sebetulnya sempat marah di forum rapat itu. Saya bilang, don't you know we have 17,504 islands. What is special and exclusive to be protected is 111. Kenapa? Karena strategically this is very important untuk security and defense negara kita. Kenapa aku masih minta juga padahal 111 saja pulaunya. Yang 17.504 dikurangi 111 berarti berapa tuh? 17.390 ya. 17.390 saja belum habis dijual semua. Oh, jual dulu, habiskan. Nanti yang 111 minta sama saya. Jadi kalau ada investor asing beli pulau, akhirnya kalau di rezimkan tanah jadi bisa dibeli, Pak. Nah, kalau kita beli pulau itu sebagai perbatasan terakhir kita punya 200 nautical mile EEZ. Akan bagaimana? Batas negara berubah, wilayah laut kita berubah. Kelihatannya sepele. Jawaban yang mengurusin investasi, ya karena investor luar maunya yang pulau terluar. Ya iyalah. Tapi kan bukan berarti kita harus jual pulau terluar kita. Begitu. Jadi ini PR semua elit dan akademisi dan pakar-pakar dan anak-anak bangsa yang peduli. Semua ini dititipkan kepada kalian semua. Kalian yang harus jaga ke depan. Laut Indonesia akan tetap menjadi incaran semua bangsa karena kesuburannya. Yang kedua, semua akan berusaha memasuki wilayah kita karena our natural resources so much. Wisata dan lain sebagainya. Makanya benteng pertahanan kita secara culture, secara integritas itu sangat penting. Tanpa itu nanti Indonesia besar tapi tidak punya gigi, tidak punya taring. Kesalahan-kesalahan policy, public policy ini juga harus menjadi pengamatan semua, Pak. Negara kita butuh orang pintar, tapi harus berintegritas. Yang ketiga, peduli. Kalau tidak peduli ya percuma. Saya teriak ekspor Indonesia 4 ton mutiara, Hong Kong akunya 22 ton. Yang benar yang mana? Nah, kalau kita pikir Hong Kong yang benar, do something, but nobody do anything. Sama misalnya, import batu bara sebuah negara sekian, tapi ekspor kita cuma segitu. Something is wrong, but nobody do anything. Negeri ini luar biasa. Saya bangga karena saya sudah buktikan Indonesia itu bisa. Sekarang ini karena angkatan laut yang suportif, kepolisian dan semua mau kompak, Indonesia menjadi laut yang paling ditakuti di dunia. Sekarang ini bisa, bukan tidak bisa.
Jadi sangat penting kalau dalam pendidikan itu juga diangkat tentang integritas, personality very important. Dan mungkin mulai diperkenalkan kepada laut Pak Rektor, anak-anak. Kalau ke Pangandaran monggo datang ke tempat saya. Akomodasinya nggak usah dari jauh-jauh. Tapi kalau ke Jakarta saya tidak punya tempat di Jakarta, Pak. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan ngobrol di sini. Saya gembira dipertemukan dengan semua kawan-kawan yang selama ini untuk saya luar biasa telah mendukung saya selamat sampai hari ini, karena Pak Ade Sopandi, karena Pak Widodo, karena Pak Suhardi Alius. Ini buku saya tulis untuk masa saya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, mengikut kepada visi misinya Pak Presiden Laut Masa Depan Bangsa. Buku yang sangat simple, namun bagaimana kita mendaulatkan laut, menjaga keberlanjutannya, dan menjadi kesejahteraan bagi kita semua. Bisa didapat di Gramedia, dan royaltinya saya berikan untuk para nelayan yang kena musibah, bencana alam dan lain-lain. Terima kasih. Mencintai, mau menjaga dan merawat laut. Laut itu kalau dijaga ternyata sangat hebat. Sekarang Indonesia pemasok tuna terbesar sedunia, pemasok kepiting nomor 1 di Amerika.